Bismillahirrahmanirrahim. Warrubu'u fardusnaini ajauju ba'al walad. Jadi insyaallah di sini kita masih melanjutkan asol faraid, penjelasan-penjelasan tentang pembagian harta waris. Jadi warubu, orang yang mendapatkan harta warisan 1/4, orang yang mendapatkan bagian pasti harta warisan 1/4 isnen, yaitu hanya 2 orang. Ajauj ma'al waladi aw waladi ibni sawaun kana min dalikal walad bin hau aw min ghairihi. Yang pertama, orang yang mendapatkan bagian pasti 1/4 yaitu suami, dengan syarat ketika suami tersebut bersamaan atau berbarengan dengan anak, atau suami tersebut berbarengan dengan cucu dari anak laki-laki si mayit, baik anak tersebut dari si suami atau misalkan dari orang lain, dalam arti anak tiri. Jadi jauh suami bisa mendapatkan 1/4 dari harta warisan ketika dengan syarat si mayit, berarti si mayit tersebut istri, si istri tersebut mempunyai anak, baik anak tersebut laki-laki atau misalkan anak tersebut perempuan, terus sampai ke bawah, cucu terus sampai ke bawah. Nah, entah anak tersebut anak kandungnya si suami atau misalkan anak tersebut bukan anak kandung si suami, dalam arti anak tiri. Jika suami berbarengan dengan anak atau sampai ke bawahnya, maka suami tersebut mendapatkan bagian 1/4. Nah, dikuatkan dalam dasarkan firman Allah, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarokna. Jadi jika istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu atau misalkan suami mendapatkan 1/4 dari tirkah dari harta warisan si mayit tersebut. Contoh, misalkan ambil dari makhrajiyah. Misalkan makhrajiyah, mayit di sini jawajah. Mayit meninggalkan jawaj, meninggalkan suami, terus meninggalkan ibnun, meninggalkan anak laki-laki. Maka ketika jawaj berbarengan dengan ibnun, 1/4. Berarti asal masalah 4. 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Berarti ibnun termasuk pada baki, sisa. Jadi jawaj bisa mendapatkan bagian 1/4 ketika jawaj berbarengan dengan anak laki-laki. Entah anak laki-laki tersebut anak kandung jawaj atau misalkan bukan anak kandung, dalam arti anak tiri. Maka jawaj bisa mendapatkan bagian 1/4. Wa huwa ayrubu fardu jawjah wa jaujaini wa jaujati ma adamil walad awi walad ibni. Nah, yang kedua, orang yang mendapatkan bagian 1/4 yaitu jaujah. Wa huwa 1/4 ayrubu, tegasnya 1/4 fardu jaujah, yaitu bagian pasti bagi istri. Wa jaujain wa jaujati, entah istri tersebut 2 atau misalkan 3 atau lebih. Ma adamil walad aw waladil ibni, dengan syarat tidak adanya anak atau sampai seterusnya sampai ke bawah. Jadi jawajah, istri bisa mendapatkan bagian 1/4 dengan syarat si mayit, berarti si mayit tersebut suami. Nah, suami tersebut tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, terus sampai ke bawah, cucu, terus sampai ke bawahnya. Baik anak tersebut anak kandung si istri atau bukan anak kandung si istri, dalam arti anak tiri. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah, walahunna rubu mimma taroktum illam yakul lakum walad. Jadi ketika istri tidak berbarengan dengan anak terus sampai ke bawah, cucu dan lain-lainnya, maka istri tersebut entah 1 atau 2, 3, 4 bisa mendapatkan 1/4. Jadi istri bisa mendapatkan 1/4 dengan syarat ma'a adamil walad, tidak berbarengan dengan anak. Nah, berarti si suami tersebut tidak mempunyai anak, entah anak tersebut anak kandung si istri atau anak tersebut
anak tirinya si istri. Nah, contoh seperti masalah makhrojiyah. Masalah makhrojiyah. Mait, berarti mait di sini zawaj. Suami meninggalkan zawajah. Nah, meninggalkan akhun li'ab. Akhun li'ab. Berarti asal masalahnya 4. Zawajah mendapatkan 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Berarti akhun li'ab. Nah, termasuk kepada bakin. Nah, sisa 3. Jadi zawajah bisa mendapatkan bagian 1/4 ketika zawajah si istri tidak berbarengan dengan walad, atau misalkan waladul walad, atau cucu anak, cucunya terus sampai ke bawah. Jadi istri bisa mendapatkan bagian 1/4 dengan syarat istri tersebut tidak berbarengan dengan anak waladil ibni, atau misalkan anaknya laki-laki dari anak, maksudnya cucu dan seterusnya. Wal absohu fi zawjah hadputa. Wal absoh menurut qaul absoh fi zawjah di dalam lapad zawjah hadputa, yaitu membuang lapad ta. Walakin isbatuha fil faraid ahsanu litamyiz, akan tetapi menetapkan tak di dalam masalah faraid ahsanu itu lebih baik karena untuk membedakan antara suami dan istri. Jadi antara zawj dan zawjah. Lapad zaujun. Lapad zaujun yaitu merujuk kepada suami dan istri. Jadi lapad zawj bisa merujuk kepada suami, bisa merujuk kepada istri. Boleh istri disebut zawj, suami disebut zawj, boleh. Tapi di dalam masalah faraid, walakin isbatuha fil faraid ahsanul litamyiz. Tapi di dalam masalah kitab faraid lebih baik ditetapkan taknya. Jadi kalau misalkan untuk istri zawjah, tapi untuk suami zawj. Karena litamyiz untuk memperbedakan mana suami, mana istri. Wasumun fardu zawjah wa zawjan. Nah, wasumun bagian 1/8 fardu zawjah, yaitu bagian pasti untuk istri entah 1, wajaujan atau istrinya 2, wajaujat atau misalkan beberapa istri 3 atau misalkan 4. Begitupun ma'al waladi aw waladil ibni, ketika istri tersebut entah istrinya 1 atau lebih, ma'al waladi aw waladil ibni, ketika berbarengan dengan anak atau berbarengan dengan cucu. Jadi zawjah bisa mendapatkan 1/8. Zawjah bisa mendapatkan bagian pasti 1/8 ketika zawjah tersebut dengan syarat si mayit suami mempunyai anak, entah anak laki-laki atau perempuan sampai ke bawahnya sampai cucu. Berdasarkan firman Allah, fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Jadi ketika zawjah ketika istri berbarengan dengan anak atau dan seterusnya cucu sampai ke bawah, maka istri tersebut mendapatkan bagiannya 1/8. Tapi kalau misalkan istri tidak berbarengan dengan anak sampai ke bawah, mendapatkan 1/4. Wasumun fardu zawjah 1/8 yaitu bagian pasti untuk seseorang istri, entah istrinya 1 atau 2 atau beberapa istri 3 atau 4. Maka ketika berbarengan dengan anak, istri tersebut hanya mendapatkan 1/8. Contoh makhrojiyah. Misalkan mait di sini zawj meninggalkan zawjah, berbarengan dengan ibnun. Ibnun. Berarti asal masalahnya yaitu 8. Zawjah mendapatkan 1/8 dikali 8 sama dengan 1. Baki berarti 7. Zawjah bisa mendapatkan 1/8. Bisa mendapatkan bagian pasti 1/8 ketika zawjah istri berbarengan dengan anak terus sampai ke bawah, misalkan ibnu ibnin, cucu dari laki-laki, anak laki-laki itu sampai ke bawah.
Maka ketika zaujah berbarengan dengan anak, maka zaujah tersebut hanya mendapatkan 1/8. Entah zaujahnya 1, 2, 3, atau 4. Tetap mendapatkan 1/8. Yastarikna kuluhuna fisumun, semua mereka bersekutu dalam memiliki 1/8. Jadi bagian 1/8 ketika istrinya lebih dari 1 bukan untuk perorangan, tapi untuk semuanya. Misalkan istrinya 4, maka seluruh istri tersebut mendapatkan 1/8, nanti dibagi per orang per orang. Jadi bukan satu orang 1/8, satu orang 1/8, satu orang 1/8, satu orang 1/8. Jadi seluruh istri ketika misalkan istrinya 4, maka mendapatkan harta warisan 1/8 tapi berbarengan. Nanti dibagi. Wassulusu wallahu a'lamu bissawab.